Meskipun kadang-kadang foto yang dihasilkan dari seorang fotografer itu juga bisa memberikan makna cerita gitu. Tetapi dalam pengertian di sini infografis itu harus menyampaikan cerita yang diskenariokan. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari headline-nya. Jadi kalau misalnya ya headline-nya itu tadi cukup menarik perhatian sih. Saya akan coba ya menyampaikan di sini. Misalnya kita ngomongin soal ini sebuah kata ya. Andai kata ini sebuah headline dari sebuah berita. Premium valid dihilangkan. Artinya dihilangkan di sini adalah ditiadakan. Gitu. Nah, coba kamu pahami kalimat ini. Sekaligus saya mengajarkan tentang bahasa Indonesia ya. Sebenarnya ketika kamu mendapatkan berita yang kalimatnya itu langsung ya, kalimat langsung, itu bisa kamu create dengan kalimat yang tidak langsung. Nah, kalimat tidak langsung itu kalimat ada direct, ada indirect gitu ya. Indirect itu yang tidak langsung. Misalnya ini menjadi seperti ini. Misalnya ya. Premium dan Pertalite dihapus. Oh. Yang membedakan ditiadakan ini saya garis merah ya, digantikan dengan dihapus. Kira-kira orang memahami sama nggak? Kalau menurut saya sama maknanya, ditiadakan dan dihapus. Tetapi ketika ini menjadi dihapus, itu orang menginterpretasikan yang lebih dari sekedar ditiadakan gitu loh. Oke. Jadi orang membaca headline yang hanya istilahnya itu kalimatnya mudah dipahami dan langsung bisa dipahami. Tetapi dengan mengganti ditiadakan dengan dihapus, umumnya yang dihapus itu kan tulisan. Bener nggak? Gambar. Ada coretan, salah, dihapus. Ada pensil menulis atau menggambar, salah, dihapus. Bener nggak? Tetapi di sini yang dihapus itu premium dan Pertalite. Itu tidak lazim. Tetapi orang ngerti. Gitu. Orang mengerti maksudnya apa. Gitu. Nah, yang saya inginkan bahwa kamu ketika nanti membuat headline di kalimat yang di nomor 3 di sini, itu membuatnya seperti itu. Nah, seperti ini misalnya. Kronologi terungkapnya 3 anggota TNI pelaku tabrak lari. Tabrak lari itu bukan bahasa yang sebenarnya. Gitu. Atau misalnya kronologi terungkapnya 3 anggota TNI berdarah dingin. Nah, gini. Yang mestinya berdarah dingin itu kan orang ya, darahnya dingin. Tapi
Apa ada darah dingin? Gitu loh. Tapi inilah bahasa yang indirect yang disebut sebagai meta bahasa atau hiperbol. Gitu. Nah, di nomor 3 ini mestinya seperti itu. Oke. Baru nanti di nomor 2-nya dengan kalimat seperti ini itu divisualkan di sini nanti. Di nomor 2 ini divisualkan. Nah, lalu apa yang divisualkan? Kamu ceritakan, menggambarkan tiga anggota TNI menggambarkan tiga anggota TNI yang ditangkap. Mungkin di Borgol ya. Mungkin. Terus ya udah, intinya kan itu, menggambarkan tiga anggota TNI yang ditangkap dan visualisasi dua pasang kekasih yang tergeletak di jalan. Misalnya seperti itu. Jadi sekali lagi darah dinginnya itu karena menyebutkan dia membiarkan dua orang yang ditabraknya itu tergeletak di jalanan. Tidak dibawa ke rumah sakit, malah dibuang. Itu darah dinginnya di situ. Lalu bagaimana menggambarkannya? Menggambarkan kronologi barangkali itu. Kronologi. Apa maksudnya kronologi? Kronologi itu urutan kejadian. Awalnya bagaimana, kemudian ditabraknya bagaimana, di mana, jam berapa, terus siapa pelaku penabraknya, kemudian dibawa kemana, kemudian ditemukan jasad yang dibuang itu di mana, kemudian bagaimana cara menangkap tiga anggota TNI itu. Jadi kronologi itu seperti itu. Dan itu harus digambarkan menjadi infografis nantinya. Oke. Itu inti dari pengisian di big idea di sini ini. Sementara di sini untuk tema itu kamu mengcopy saja dari berita, di-copy dari berita, kemudian langsung ditempel di sini. Udah. Dari sini kemudian dibuat di nomor 3 itu. Dibuat dengan kalimat yang memberikan atau mengobok-obok emosional pembaca istilahnya. Gimana sih supaya membuat penasaran tapi dengan yang tidak terlepas dari makna dan meaning pengertian dari judul yang dipilih gitu. Kira-kira itu. Baik. Saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana kalian nanti mengerjakan dari tugas yang berujung untuk UAS ya. Sampai akhir nanti masih ada, nggak tahu, mungkin setengah bulan, berarti kamu membuat ini setengah bulan sampai nanti jadwal ujian akhir semester ini berlangsung, maka itu dikumpulkan. Yang pertama urutannya atau tahapannya adalah membuat ukuran. Oke, membuat ukuran. Seperti apakah ukuran dari surat kabar yang dimaksudkan sebagai front page? Ini ukurannya.
lebarnya 40, di sini 60. Oke. Di sini mestinya saya cantumkan sekalian aja ya. Tapi kalau kamu akan mengurangi 40 menjadi 38, nggak apa-apa juga. Silahkan saja. Atau 60-nya ditambah menjadi 64 atau 62, silahkan aja. Oke. Kemudian buat pola. Bagaimana membuat pola ini? Caranya adalah balik lagi ke sini, dibuat pola. Saya peragakan biar kamu merasa safe untuk membuatnya. Saya secara cepat aja ya membuatnya ya. Oke. Ini saya buat. Nanti kan ada 6 kolom ya. Harus 6 kolom karena itu instruksinya. Kemudian ini di copy. Oke. Kira-kira seperti itu dulu. Kemudian oke. Oke. Ini kalau kamu membagi 6 kolom seperti ini gitu. Kemudian untuk maset bagian kepala itu dari atas 10 cm nantinya. Oke, sekarang kita tampakkan rule-nya. Kita coba cari kira-kira 10 cm itu di mana. Kita lihat. 10 itu kira-kira di sini. Oke, pas ya di situ ya. Ini untuk mashead. Saya akan coba ini di presisi dulu, saya rapikan. Begitu juga kalau kamu akan mengerjakan, presisi itu penting. Ini saya tarik. Nah, ini taruh. Ini kurang ke bawah. Dipasin aja dengan garisnya. Pasin. Oh, ya ikut ininya. Bentar. Iya. Ini juga saya turunkan. Dapat ya? Sederhana kan cara membuatnya. Kemudian jangan lupa ya margin, karena batas margin itu penting supaya kamu nanti tidak kebablasan dalam menempatkan elemen layout. Entah itu tulisan, terutama tulisan ya. Ini satu senti saja marginnya. Ini juga 1 senti. Di bawah juga 1 senti, sama saja. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ini saya taruh di sini aja. Kalau sudah bagaimana? Kamu harus disiplin bahwa semuanya ini harus di save di grup dulu ya, biar nggak kemana-mana ya di grup. Kalau mau ya sebentar.
Udah, nggak apa-apa lah, nanti aja ya. Sebentar ini kok. Berikut ke penjelasan berikutnya. Marginnya sudah, kolomnya sudah. Desain mastheadnya, desain masthead. Sekarang semuanya harus dengerin kata-kata saya supaya kamu nanti ketika mengerjakan ini nggak seenaknya gitu. Seolah-olah kamu itu kayak nggak pernah diberi instruksi tentang ini gitu. Padahal udah bolak-balik diberi instruksi. Kamu membuat tidak mengikuti instruksi. Contoh misalnya, kan sudah saya katakan, nama majalahnya tidak boleh dipilih sendiri, sudah ditentukan. Logonya juga sudah ditentukan. Tapi apabila ada yang membuatnya, itu dia memilih sendiri logonya, namanya juga tidak sesuai dengan instruksinya, berarti salah. Itu aja. Nah, sekarang yang disebut sebagai masthead itu saya tampakkan dulu. Biar kamu nanti juga memahami mana yang disebut sebagai masthead. Oke. Ini saja dulu. Oh iya, catatan. Kalau tiba-tiba presentasi ini terhenti, mungkin karena gangguan internet ya. Oke, ini ada masthead. Gimana cara supaya besar ya? Enggak ada tulisan masthead ya. Cuman flag aja. Flag itu bendera atau logo atau nameplate sama saja lah. Bentar, barangkali memang saya harus mencari yang lain. Udah, ini aja ya. Oke, ini kan ada garis batas ini, garis batas yang memisahkan antara bagian konten dengan bagian kepalanya atau masthead-nya itu. Di sini terdiri dari logo atau nameplate atau flag. Di bawah atau di atas biasanya ada slogan. Ya, slogan itu misalnya Kompas tepat dan terpercaya, misalnya gitu. Kemudian di sini ada keterangan-keterangan lain meliputi barangkali konten yang menarik yang ada di dalam surat kabar itu apa, mungkin bisa diiklankan di sini gitu. Kiri kanan boleh, ya, kiri kanan boleh, kiri saja boleh, kanan saja juga boleh. Jangan lupa di sini ada edisi, tanggal, hari, tanggal, bulan, tahun, edisi keberapa. Itu dulu ya untuk bagian masthead. Ada nameplate, teaser. Teaser itu bagian konten yang diiklankan di bagian front page. Jadi semua yang ada di sini disebut front page. Semuanya itu disebut front page. Sementara kalau ada berita terdiri dari judul dan deskripsinya singkat, judul dan deskripsi singkat, penjelasan singkat, mungkin ada gambarnya juga, boleh ditampilkan di sini. 1, 2, ada yang 3, ada juga ada yang hanya deskripsi saja, ada judul, ada deskripsi, 1, 2, 3 misalnya.